Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pembelajaran, terutama bagi para peserta didik yang mempelajari tentang kimia. Kali ini kita akan mempelajari beberapa latihan soal ya. Ini terkait dengan dalam menghadapi penilaian akhir tahun ya untuk kelas 10 ya, khusus kimia nih ya. Masih kita ingat itu materi di semester 2 yang pertama atau kompetensi dasarnya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Kemudian juga tentang reaksi reduksi oksidasi dan juga tentang hukum dasar kimia serta stoikiometri atau hitungan-hitungan. Nah, makanya untuk pelatihan soal-soal campuran ini mudah-mudahan dapat membantu kalian ya dalam menyelesaikan nanti soal-soal penilaian akhir tahun. Nah, baiklah para peserta didik yang membanggakan ya. Nah, kita akan mulai dengan pelatihan soal. Ini yang pertama tentang larutan elektrolit dan elektrolit ya. Ini soal yang masih mudah barangkali atau soalnya kategorinya atau tipenya LOTS ya. Nah, low order thinking skill ya. Nah, ini. Oke, termasuk pada larutan elektrolit. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya ciri dari larutan elektrolit itu apa ya. Dengan uji daya hantar listrik bagaimana. Nah, tentunya kalian sudah paham ya, larutan gula ini bukan termasuk larutan elektrolit ya. Kemudian juga garam dapur hanya berupa kristal juga bukan larutan elektrolit. Apalagi juga larutan alkohol ya. Dan juga asam klorida cair. Bukan larutan asam klorida, tapi asam kloridanya yang berwujud cair. Ini juga bukan larutan elektrolit. Nah, kalau dia asam kloridnya dilarutkan dalam air seperti yang ini ya, larutan garam dapur, itu berarti dia termasuk larutan elektrolit ya. Nah, kalian sudah paham itu ciri dari larutan elektrolit itu seperti apa. Jadi jawabannya tentu yang larutan garam dapur ya. Oke. Nah, soal yang kedua ya. Nah, ini faktor utama mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus. Nah, secara teori ya para peserta harus tahu ya bahwa yang menyebabkan ya larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik karena ada ion-ionnya di dalam larutan. Nah, dialah yang menghantarkan arus listrik tersebut. Ya. Jadi bukan sifat dari zat ya. Dan juga bukan pengaruh dari wujud zat ya. Bukan adanya kristal juga dalam larutan atau pengaruh dari suhu yang tinggi ya. Tetapi ini jelas adanya ion dalam larutan. Jadi mengapa harus dalam larutan? Nah, itu karena supaya membentuk ionnya yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Jadi jelas itu ya, jawabannya jelas yang adanya ion dalam larutan. Kita lanjut. Soal berikutnya ya. Nah, ini uji daya hantar listrik pada tayangan video larutan elektrolit dan non-elektrolit part 1 di atas. Ini maksudnya ya linknya. Di linknya kalau nanti dalam soal misalkan ada harus kalian dulu tuh ya, kalian lihat ya. Nah, yang ditanya yang termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, itu terus lihat dulu di videonya ya. Nah, oke. Jadi nanti setelah kalian lihat videonya ya, dan tentunya di sana kan ada dicontohkan yang diuji apakah larutan gula dan garam dapur ada nggak ya. Kemudian larutan garam dapur dan kristal garam diuji tidak itu. Kemudian larutan asam sulfat dan basa NaOH ya. Kemudian juga larutan garam dapur saja dan larutan asam sulfat. Ini yang ditanya yang elektrolit kuat. Dan cirinya dengan uji daya hantar listrik tentunya dia salah satunya lampunya menyala terang. Dan juga banyak gelembung gasnya biasanya itu ya yang termasuk larutan elektrolit kuat. Jadi jawabannya jelas di dalam video nanti itu adalah larutan asam sulfat dan basa NaOH. Ya. Itu nanti bisa kalian lihat di video. Soal berikutnya ya. Nah, ini perhatikan tabel di samping termasuk pada larutan elektrolit. Jadi sekarang yang ditanya itu larutan elektrolit ya.
Ingat, larutan elektrolit lemah itu dengan uji daya hantar listrik cirinya apa ya? Nah, cirinya tentunya ya salah satunya ya larutannya itu menyala redup. Kemudian juga ada gelembung gas yang sedikit, atau dia tidak menyala lampunya, tapi ada sedikit gelembung. Ya termasuk elektrolit. Jadi dari larutan A, B, C, D, E itu dilihat dari data pengamatan ya. Larutan A menyala redup ini dan ada gelembung sedikit. Ini bisa jadi termasuk larutan elektrolit lemah. Kemudian juga tidak menyala ya, tapi ada gelembung gas sedikit. Ini juga ciri dari larutan elektrolit yang lemah ya. Nah, berarti untuk jawabnya itu larutan A dan C ya. Jadi kalau larutan D kan tidak menyala dan tidak ada gelembung, berarti ini bukan termasuk larutan elektrolit ya. Nah, berarti jawabnya tentu larutan A dan C ya. Oke, nah itu ya jawabnya ya. Soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Pada larutan elektrolit yang berperan menghantarkan arus listrik, nah adalah ionnya. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang menghantarkan arus listrik itu adalah ion-ion di dalam larutan. Nah ini pernyataan tersebut diungkapkan oleh siapa? Ini kalian tentu harus membaca dan menghafalnya ya. Itu jawabannya adalah yang namanya Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius itu tentang ion-ion di dalam larutan. Soal berikut ya, nah ini kita lihat ada reaksi ionisasi asam sulfat. Tahu asam sulfat itu kan H2SO4 ya, atau sering disebut dengan air aktif. Jadi kalau yang gambar satu ini kan bukan asam sulfat ya, tapi asam karboksilat atau asam cuka atau asam asetat ya. Nah, kita lewat ini berarti nomor 2 juga bukan asam sulfat ya, asam karbonat ya. Ini juga kita lewat. Dan gambar ketiga ini bukan juga kan, ini H2C2 ya, bukan juga ini. Nah, yang gambar 4 ini H2SO4, jelas ini ya. Yang gambar 5 H2SO3 ini asam sulfit. Nah, jadi kita lihat yang ini yang benar ya. Jadi dia akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 bamin ya. Nah, jadi jawabnya tentu yang gambar 4 untuk asam sulfat reaksi ionisasinya. Oke. Kita lanjut soal berikut. Larutan elektrolit berikut yang memiliki ikatan kovalen. Nah ini juga harus kalian sudah hafal ya. Jadi ikatan kovalen apa? Kita ingat tuh di semester 1 ya, kita belajar ikatan kimia, ada ikatan kovalen, ikatan ionik ya. Ikatan kovalen juga kan dibagi lagi, ada kovalen polar, non polar, atau kovalen koordinasi ya. Di larutan elektrolit nih yang memiliki ikatan kovalen. Kalau NaCl kan jelas dia ikatan ionik ya, tapi termasuk elektrolit. Na2SO4 juga garam, sama dengan NaCl juga garam. Berarti ini juga bukan yang ditanyakan di atas ya. Walaupun dia termasuk elektrolit, tapi ikatannya bukan kovalen. Kemudian glukosa kan bukan elektrolit jelas ya. Sukrosa juga gula pasir bukan elektrolit. Berarti ini yang HCl ya. Nah, asam klorida itu termasuk juga larutan elektrolit ya, karena dalam bentuk aktif aqueous, jadi dilarutkan dalam air dan dia berikatan valen. Jadi jawabnya yang itu ya, yang HCl. Oke, para peserta didik semua, kita lanjutkan soal berikut ini. Pada gambar tersebut lihat tuh burung-burung ya, ada pada kabel listrik. Perhatikan gambar tersebut, mengapa burung-burung tersebut tidak tersengat arus ya. Intinya kan dia tidak sengat arus listrik karena memang ya, salah satu kakinya itu tidak menyentuh kabel yang netral. Jadi kalau misalkan salah satu kakinya itu menginjak tanah, salah satunya juga menginjak kabel, pasti dia tersengat arus. Jadi jawabannya jelas yang ini ya, bukan karena kulit kakinya tebal ya, atau kulit kakinya keras, atau bahkan burungnya sakti gitu ya, bukan seperti itu ya. Jadi secara teori ini ya, karena
kakinya tidak menyentuh kabel yang netral, jadi dia tidak tersengat arus listrik. Berikutnya, pernyataan di bawah ini tentang konsep redox. Jadi kita ingat ya, konsep redox kan ada 3, itu diingat lagi tuh para peserta ya. Yang pertama berdasarkan pengikatan pelepasan oksigen ya. Kemudian juga ingat ORP, oksidasi hilangnya elektron, reduksi penangkapan elektron. Yang ketiga konsep perubahan bilok atau perubahan bilangan oksidasi. Nah ini tentang konsep redox kecuali ya. Nah pengikatan oksigen sudah jelas benar ya. Kemudian perubahan bilangan oksidasi sudah benar. Kemudian perbedaan elektron jelas ya tadi ORP ya, oksidasi hilangnya elektron, reduksi penangkapan elektron, masuk juga nih benar. Pasang oksigen jelas ya. Nanti ini yang bukan adalah perpindahan elektron. Jadi jawabnya yang itu ya, karena kecuali. Nah. Oke. Kemudian soal berikut kita lanjut ya. Nah ini termasuk pada reaksi oksidasi. Kita harus ingat nih konsep redox tadi ada 3 tuh, bisa melepaskan oksigen, menangkap oksigen ya, atau kaitan dengan perpindahan elektron ya, melepas dan menangkap elektron, atau juga dengan perubahan bilok. Kalau bilangan oksidasinya naik kan disebut oksidasi, bilangan oksidasi turun disebut oksi. Nah, ini kalian harus pilih dulu nih ya, mana itu kira-kira ya. Nah, kalian harus pelajari ini di gambar 1. Nah, kalian harus pelajari nih mana yang mengalami oksidasi, kaitannya. Nah, paling mudah kalau melihat soal seperti itu, kita lihat aja dulu yang ada oksigennya yang mana. Nah, ini gambar 3 nih. Berarti ini menangkap oksigen kan? Ya, pengikatan oksigen. Nah, jadi dia termasuk reaksi oksidasi ya. Yang lain kan melepas oksigen tuh kita lihat ya. Ini bukan ya, dia menangkap. Berarti nah, kita ingat pada konsep yang kedua, oksidasi hilangnya elektron berarti dilepaskan ya. Elektronnya di sebelah kanan, tanda panah. Kalau ini ada di depan, sebelah kiri tanda panah, berarti ini termasuk reduksi ya. Ini bukan termasuk oksidasi. Gambar 5 juga sama nih ya. Ini reaksi peruraian. Nah, berarti sudah jelas jawabnya itu yang gambar 3. Ini kita lihat menangkap oksigen, mengikat oksigen berarti termasuk reaksi oksidasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini soal berikutnya, perhatikan juga gambar. Tadi reaksi oksidasi, sekarang reduksi. Jadi yang termasuk reaksi reduksi kebalikannya saja ya. Jelas konsep yang pertama ini mengikat oksigen ya, berarti ini reaksi oksidasi ya, bukan reaksi reduksi. Gambar 2 ini menangkap berarti reduksi. Reduksi ya. Oke, ini reduksi, ini hanya dia berdasar konsep yang kedua. RP ya, oksidasi hilangnya elektron, reduksi menangkap elektron, berarti yang ini nih jawabnya nih ya. Oke, gambar yang ketiga ini kan melepas berarti reduksi. Oksidasi ya. Ini bukan reduksi tapi oksidasi. Gambar keempat juga sama. Gambar kelima juga sama. Otomatis jawabannya berarti yang gambar 2 ya. Jadi menangkap. Konsepnya konsep yang kedua yaitu oksidasi hilangnya elektron, reduksi penangkapan elektron. Ingat rupiah atau Kita lihat soal berikut ya. Bilangan oksidasi S. Nah, kita sekarang menghitung nih bilangan oksidasi atau bilok pada senyawa ya. Itu kalian sudah mempelajari dan silakan dihitung ya. Ini kan biasanya nanti 2 kali biloknya H berapa ya. Biasanya kan begitu ya. Kemudian juga ditambah ya. Tambah S bilangan jumlah atom S kan 1 ya. Nanti yang ditanya ini ditambah dengan juga 4 kali biloknya O ya. Berapa biloknya O? Kita harus sudah tahu ya ini. Sama dengan 0 ya, karena tidak bermuatan, di netral, tidak bermuatan. Bilok H kita tahu dia 1 kan, jadi 2 kali 1 ya. Nanti juga ditambah dengan S yang kita cari nih S nya ya, tambah
biloknya oksigen kan selalu min 2 ya. 4 kali min 2 ya kan 0. Jadi secara matematik persamaannya kan 2 kali 1 2 ini tambah S ya. Kemudian 4 kali min 2 ya berarti ini min 8 ya. Sama dengan 0. Yang ditanyakan S. Jadi S sama dengan ini kan bergeser ya. Min 8 ke kanan menjadi plus jadi 8. Dan plus 2 ke kanan menjadi min. Maka S 8 min 2. Maka S itu plus 6 ya. Kalau ditanyakan biloknya selalu pakai tanda positif atau negatif. Jadi ini untuk bilok S adalah plus 6. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Tadi sudah mempelajari cara mencarinya ya. Jadi jawabnya yang 6. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya ini ya, masih menghitung bilangan oksidasi ya. Jadi seperti biasa tuh, 2K ditambah 2Cr ditambah 7 kali biloknya oksigen kan, seperti tadi caranya ya. Jadi 2 kali biloknya K kan 1 ya. Mengapa biloknya K 1 ya? Karena kalium itu berada dalam golongan, kalau kita ingat tim periode unsur ya, yang berada dalam golongan 1A. Berarti biloknya juga plus 1 ya, ingat tuh. Tambah 2 Cr, karena ini yang akan dicarikan Cr-nya saja. Sedangkan dalam soal ada Cr-nya ada 2. Ini ditambah 7 kali biloknya oksigen kan min 2 ya. Jangan 0. Jadi lagi-lagi ini tidak bermuatan, jadi netral ini ya. Nah, kita lihat. Seperti tadi, jadi 2 kali 1 2 ditambah nanti dengan 2 Cr ya. Ditambah 7 kali min 2 berarti kan min 14 ya. 14 sama dengan 0. Nah, secara matematik persamaannya 2Cr ya sama dengan ini kita geser ke kanan berarti jadi plus ya, jadi 14 dan plus 2 digeser ke kanan jadi min, maka 14 kurangi 2 maka 2Cr ya itu sama dengan 14 kurangi 2 berarti 12 ya. Nah, yang ditanyakan Cr saja ya, berarti 12 dibagi 2 ya, maka plus 6. Oke. Jadi lagi-lagi di sini kita sudah mencari bahwa bilok dari Cr adalah plus 6. From ya tadi ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini kita perhatikan nih. Yang ditanya zat yang mengalami oksidasi pada reaktor tersebut. Jadi kita lihat nih, kita perhatikan ya. Ini berdasarkan perubahan bilok sepertinya ya. Jadi yang ditanya mengalami oksidasi. Kita ingat nih, kalau berdasarkan perubahan bilok, ya kita harus hitung dulu tetap satu persatu atau Zn di sebelah kiri biloknya kan 0. Mengapa 0? Karena setiap zat ya yang memang ditulis sendirian lah, ataupun tunggal ya gitu ya, itu biloknya 0. Kemudian Zn di dalam ZnCl2 dihitung seperti tadi biasa ya. Di Zn ditambah 2 kali min 1 sama dengan 0 kan. Karena bilok Cl kan min 1 ya. Oke. Maka Zn berapa? Plus 2. Itu sudah harus bisa menghitung bilok seperti tadi ya. Nah, jadi dari 0 ke plus 2 naik turun biloknya, naik kan. Maka dia disebut dengan oksidasi ya. Nah, kita lihat dulu aja. Kemudian yang ini ya, katakan kita salah satu aja, karena yang mengalami ditanya zat yang mengalami oksidasi, kita lihat berarti Zn kan, Zn mengalami oksidasi. Nah, itu jawabnya yang ini ya. Nah, langsung itu udah temu seperti itu juga ya, hanya salah satu ya gitu. Itu untuk konsep perubahan bilok. Kita ingat bahwa oksidasi biloknya naik, reduksi biloknya turun. Itu aja dulu ya. Soal berikutnya para peserta yang Bapak banggakan ya. Ini lagi-lagi soal hafalannya. Ini harus sudah tahu nih. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jelas ini pernyataan yang
disebabkan oleh Lavoisier ya, atau hukum kekalan massa tentunya. Kalau terus kan hukum perbandingan tetap ya, hukum perbandingan berganda dari Dalton, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac. Nah ini Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume. Jelas jawabnya yang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Saja sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Oke, soal berikut. Berdasar hukum Lavoisier, banyaknya gas oksigen yang bereaksi adalah apa? Berarti yang ditanya oksigennya nih. Jika diketahui 4 gram Mg, ya. Sudah jelas dari reaksinya tuh. Kan kalau hukum Lavoisier itu masanya sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, yang ditanya, yang diketahui 4 gram Mg, maka berapa untuk oksigennya yang ditanya ya. Nah, berarti kan sebelum sudah reaksi harus sama. Kalau Mg di sini ada 4 ya. Kemudian untuk oksigennya berapa supaya Mg-nya kita lihat aja ini dari persamaan reaksi nih 2 ya. Nah, jawabnya kita lihat ya. Jawabnya tentu yang 2 gram kan. Mengapa 2 gram? Nah, kita lihat ya. Dari perbandingan aja dulu. Ini kan 2 Mg-nya, ini kan 1 ya. Ini juga 2 MgO. Ya berarti untuk oksigen kan berarti berapa? Setengahnya kan ya. Kalau Mg-nya 4, ini dalam soal nih, Mg 4 kan. Jadi secara teori kalau 2 gram Mg, oksigennya kan harus 1. Dihasilkan 2 gram MgO. Tapi kalau Mg-nya itu 4 gram, maka kan oksigennya berarti 1/2 ya kali 4. Berarti 2 gram. Itu maksudnya ya. Nah, seperti itu maksudnya. Maka jawabnya adalah yang 2 gram. Oke, kita lanjut soal berikut. Ini juga sama ya. Kita ingat nih hukum perbandingan massa dari Lavoisier masih ya. Oh, hukum Prost ya, hukum perbandingan tetap. Kita tahu perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam bentuk air adalah 1/8. Jadi maksudnya masih ingat para terdidik ya. Jadi kalau hidrogennya 1 gram, oksigennya 8 gram, akan dihasilkan air 9 gram. Ini sesuai dengan konsep atau hukum kekalan massa dari Lavoisier ya. Tapi ini yang ditanya sesuai hukum Prost ya. Jadi tentu jawabnya yang 9 gram. Jelas ya. Di 1/8 itu hidrogen 1 gram misalkan, oksigen 8 gram, maka air 9 gram. Sesuai dengan hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi kalau di sini ada 9, sesudahnya juga harus 9. Itu konsep dari hukum kekalan massa dari Lavoisier ya. Oke, soal berikut ya. Soal berikut ya. Ini diketahui perbandingan massa Fe dan S. Nah, ini hukum perbandingan tetap ya, tetap dari hukum Prost nih. 7/4, maka belerang yang dihasilkan berapa? Seperti tadi konsepnya. Jadi konsep Prost, hukum Prost, perbandingan tetap itu juga harus sinkron dengan hukum kekalan massa seperti itu ya. Jadi kalau besi ini kan 7/4, jadi artinya kalau besinya 7 gram, belerangnya kan 4 gram supaya dihasilkan 11 gram. Besi 2 sulfida, itu konsepnya, rumusnya ya. Ini kan perbandingan. Kalau besinya 7 gram, belerangnya 4 gram supaya dihasilkan besi 2 sulfida 11 gram. Kan sesuai dengan konsep atau hukum kekalan massa ya. Sebelum ada 11 gram, sudah juga 11 gram harus sama. Tetapi ini diketahui nih, besi 2 sulfidanya 20 gram. Yang ditanya berapa belerangnya. Nah, kita ingat ya, kalau ada satu data diketahui, dari perbandingan kita lihat untuk menghitung belerangnya,
4/11 dikali data yang diketahui. Ya, jadi dari perbandingan tadi ya 7:4, 11. Maka berapa gram belerang? Berarti 4. Ya. 4/11. Jadi dibandingkan dengan data yang diketahui. Kali berapa? 20 gram. Karena datanya diketahui 20 gram yang ini. Ya. Atau untuk mencari belerang berarti 4/11 kali 20. Demikian juga kalau mau mencari besi, berarti nanti 7/11 kali 20 gram. Ya. Jadi jawabnya jelas ya. 4/11 kali 20 sekitar 7,3 gram. Nah, itu seperti itu ya. Kalau ada satu data diketahui. Ya. Kebetulan data yang kedua adalah besi 2 sulfur. Oke, kita lanjut. Kalau berikut pada peserta ya. Perhatikan gambar ya. Diketahui massa Mg adalah 24 gram. Maka jumlah partikel, ini sudah ke tentang apa namanya Avogadro ya. Karena kaitan dengan jumlah partikel nih. Kita ingat. Dengan Avogadro atau L atau N itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan kaitannya ingat ya. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalian sudah belajar konsep mol ya. Jadi mol itu adalah salah satu satuan jumlah zat dalam kimia ya. Kita juga sudah mempelajari tentang AR dan MR dan juga bagaimana menentukan MR atau massa molekul relatif ya. Ini tentu kalian harus sudah ingat konsepnya, kaitannya ya. Rumusnya bahwa 1 mol kan konsepnya ya. Jadi kalau ditanya partikel, konsepnya ini 1 mol zat apa saja ya, itu mengandung 6,02 ya kali 10 pangkat 10 ini ya, pangkat 23 partikel. Dan kalian juga harus ingat nama partikel kan ada atom, ada molekul. Atom ada dalam unsur, molekul ada dalam molekul unsur atau senyawa. Awas ya, jangan terbalik. Oke, ini harus kalian hitung. Berarti harus mencari berapa mol dari Mg. Baru nanti konversi ya ke jumlah partikel. Dan partikelnya apa? Mg kan unsur. Nanti nama partikelnya adalah atom. Itu satu kuncinya ya. Cari itu atom berarti. Karena dia unsur ya. Kemudian kita cari ya berapa molnya. Nah, kan rumusnya sudah ada ya. Bisa kalian dengan cepat kan waktu itu kita mempelajari massa atom relatif. Walaupun itu tidak ada apa namanya satuannya, tapi untuk perhitungan kita tetap menggunakan bahwa AR atau MR satuannya adalah gram per mol. Ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau nanti mencari mol ya berarti tinggal gram per AR kan gitu ya. Nah, gram per AR. Nah, ini cara matematik rumusnya kan begitu. Atau kalian juga mencari apa namanya MR-nya berapa ya ini ya. Kita tahu ARM kan 24 gram per mol. Jadi artinya kalau 1 mol Mg berarti kan masanya 24 gitu ya. Nah, di situ diketahui 24 gram masanya ya, berarti molnya ya 1 kan ya, seperti itu ya. Atau mencari mol kan gramnya 24 dibagi airnya 24 berarti kan 1 ya. Nah, ini juga sudah bisa dicari seperti itu jalannya ya. Mol dari Mg adalah 1. Berarti jumlah partikelnya kalau 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Nama partikelnya tentunya atom ya. Nah, jelas kalian sudah bisa membaca jawabannya yang mana ya. Nah, bentar ya. Bentar. Ini kok 3,01 kita lihat. Perhatikan diketahui massa Mg 24. Nah, jumlah partikel gas oksigen. Gas oksigen yang ditanya ini ya.
gas oksigen yang ditanya. Berarti ini ya. Kita lihat perbandingan ini, mohon maaf ya. Ini 2, 1, 2 ya. Jadi kalau 2 mol Mg, maka oksigennya kan 1 mol ya. Itu aja dilihatnya. Oh, berarti kalau ditanya partikel oksigen ini bukan atom ya, karena oksigen molekul unsur, maka nama partikelnya molekul ya. Tadi bukan atom ya, mohon maaf sekali. Yang ditanya gas oksigen ya. Untuk molnya kita lihat, kalau Mg-nya 2 mol, oksigennya 1 mol. Nah, kita cari dulu data yang kita kan tadi Mg sudah jelas, Mg itu 1 mol ya. Nah, 24/24 1 mol. Sekarang oksigennya berapa mol? Nah, dari perbandingan 2:1 berarti oksigennya adalah setengah mol kan gitu ya. Nah, maka kalau setengah mol konversikan, kalau 1 mol 6,02 kali 10⁻23, berarti kalau setengah mol 3,01 kali 10⁻23 partikelnya molekul O2. Nanti jawabnya yang ini ya. Nah, tadi mohon maaf nih, Bapak dikira yang ditanya Mg ya, mohon maaf, tapi gas oksigen. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini nama partikel dari zat tersebut, ini kan mudah ya. N2 kan jelas gas. Nama partikelnya kan jelas molekul. NH3 juga senyawa, berarti nama partikelnya molekul. A adalah unsur, berarti nama partikelnya atom. A2 sama dengan N2 tadi molekul unsur ya, berarti ini molekul. Berarti molekul, molekul, atom, molekul. Nah, kalian pilih aja jawabnya yang mana ya, seperti itu. Oke, itu jawabnya yang itu ya, molekul, molekul, atom, molekul. Oke, nah itu barangkali ya sudah untuk latihan soal-soal. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari yang sudah Bapak jelaskan ya, dan kalian tetap juga melatih ya diri ya, atau membaca ya untuk bahan PA. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kalian juga hasilnya lebih baik ya. Semangat terus dalam belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.